Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Grafika Komputer dan Animasi ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu membuat game snack dalam processing. Di antaranya kelompok kami ada saya, Livia Winati Wicaksono dengan NIM 20203120 dan teman saya Fikri Akbar Ramadan NIM 2020-31045. Dan saya Norman Ernest Almasa Putra Tambunan dengan NIM 2020-31061. Dan saya Tesya Arifia dengan NIM 2020-31153. Dan saya Valinda Christian Mutar-Mutar dengan NIM 2020-31158. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, perkenalkan nama saya Tesya Arifia dengan NIM 2020-31153 akan menjelaskan pada line nomor 1 dan 2. Itu merupakan pembuatan objek yang bernama X dan Y dengan tipe data float yang berbentuk array list. Kemudian pada array list 5, variabel dengan tipe data float yang bernama seclen dengan panjang 18. Di sini pada line 6 kita akan mendeklarasikan nilai X sama dengan 100, Y sama dengan 100, N sama dengan 1, speed sama dengan 5, int X sama dengan 200, int Y sama dengan 200, dan len sama dengan 5. Yang bertipe data kan integer. Kemudian pada line 7, mendeklarasikan posisi dari game tersebut yaitu ular. Kemudian pada line 8, sampai dengan line 16 merupakan method setup, yang dimana size-nya yaitu 1600. Kemudian line pada 10 yaitu looping, di mana variabel i bertipe data integer yang dimulai dari 0 sampai dengan i kurang dari 200 dan i increment yang berarti increment itu berarti bertambah. Kemudian ada x.add 0f, kemudian ada y.f 0f. Kemudian pada line 18 merupakan metode draw yang nantinya berfungsi untuk mengatur background, stroke weight, stroke line, dan lainnya. Yang dimana pada background ini merupakan warna background. Kemudian stroke weight ini berfungsi untuk mengatur ketebalan garis. Kemudian stroke mengatur warna garis dari objek. Kemudian pada line-line ini merupakan garis-garis pada objek. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian di line ke-26 yaitu ada teks yang akan muncul ketika running, yaitu ada speed, kemudian text length, kemudian ellipse yang berfungsi untuk menggambar sebuah ellipse dalam sebuah program processing. Yang ada itu int X, kemudian int Y 30,30. Kemudian if yaitu perulangan this X Y int X at Y. Kemudian ada length, ada if lagi. Kemudian kita masuk ke line 37, perulangan for yang menggunakan tipe data integer, i sama dengan 0, titik koma, i length. Kemudian if length 10. Kemudian stroke yang udah dijelaskan lagi, yang berguna untuk mengatur warna garis dari objek yang akan digambar. Kemudian stroke weight untuk ketebalan garis. Kemudian ellipse untuk gambar yang ada di processing. Kemudian if this X Y, kemudian X dalam kurung i sama dengan integer random 50 width yaitu untuk lebarnya, sedangkan yang line 44 height itu untuk tingginya. Kemudian lanjut ke line 49, scroll ke bawah.
Nah, sama dengan stroke weight dalam kurung 15 dan stroke 255,100. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, if dalam kurung n sama dengan 1, kurung awal x plus sama dengan speed, else if n sama dengan 2, x min sama dengan speed, else if dalam kurung n sama dengan 3, y min sama dengan speed, else if n sama dengan 4, y plus sama dengan speed. Itu berikut merupakan skenario kondisional untuk mengatur kecepatan dan ketepatan bola. Selanjutnya, if x lebih dari width min 60, x sama dengan width min 61, n sama dengan in random 3,5, yang berarti mengatur arah gerak bola berdasarkan lebar. Selanjutnya, if x sama dengan x kurang dari 42, x sama dengan 43, n in random 3,5, if y lebih dari height min 40, y sama dengan height min 41, n int random 1,3, if y kurang dari 17, y sama dengan 18, n int random 1,3, yang berarti mengatur arah gerak bola berdasarkan tinggi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di line 83 stroke weight, di mana stroke weight tadi sudah dijelaskan untuk memberikan ketebalan garis tepi objek, di mana di situ sebesar 25. Kemudian ada stroke untuk memberi garis warna tepi 255 dan 200. Drag segment 0 x, y. Kemudian ada for integer i sama dengan 0, i kurang length, i plus plus. Kemudian ada if this x, y, x get i, y get i kurang dari 10 dan i lebih besar dari 1, di mana lengthnya sama dengan i. Kemudian ada stroke weight lagi, ketebalan garisnya sebesar 15. Kemudian ada stroke untuk memberi garis warna tepi. Kemudian ada drag segment, ada drag segment i plus 1, x get i, y get i. Kemudian ada void drag segment, integer i, float x in, float y in. Kemudian ada float dx sama dengan x in kurang x get i, float dy, y in kurang y get i, float angle sama dengan atan 2, dy, dx. X set i, x in cos angle dikali sec length, y kali set i, y in kurang sin angle kali sec length. Kemudian drag segment x kali get i, y kali get i angle. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Pada baris 105, yaitu void segment, buka kurung float x, float y, float a, tutup kurung dan buka kurung awal. Kita masukkan matriks, buka kurung, tutup kurung, titik koma, translate, buka kurung x, y, tutup kurung, titik koma, lalu rotate, buka kurung a, tutup kurung, terus titik koma. Selanjutnya masukkan line, tutup garis, buka kurung, ukurannya 0,0,0, sec length
0, tutup kurung, di koma. Lalu pop matriksnya buka kurung, tutup kurung, di koma. Push matrix dan pop matrix itu berfungsi untuk membuat bolanya supaya bergerak. Lalu pada baris 119 masukkan void press untuk membuat supaya ularnya bergerak dengan memasukkan huruf-huruf pada keypad kita yang sesuai keinginan kita. If ikut sama dengan up itu ularnya bergerak ke atas, kita masukkan huruf W, maka nanti runningannya ular akan bergerak ke atas. Jika ularnya bergerak ke bawah, kita masukkan atau kita akan pencet huruf S. Jika ularnya bergerak ke kiri atau left, kita masukkan huruf A. Dan jika ularnya bergerak ke kanan, kita masukkan huruf D. Huruf WASD ini sesuai dengan keinginan kita atau kenyamanan jari kita. Sekian dari penjelasan kelompok kami. Jika ada kurang atau salah kata-kata dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.